Jasa sedot WC ini udah mulai ditinggalkan nih positive people. Namun gitu ya, namun justru warganet ini atau netizen ini memberi paham gitu ya. Keluhan ini dikeluhkan oleh penyedia jasa sudut WC gitu ya, kepada wartawan CNBC Indonesia. Bagaimana laporannya? Kita akan reaction dulu dari laman Instagram CNBC Indonesia. Pastinya jangan lupa subscribe Aksanation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Dari laman CNBC Indonesia gitu ya, diberitakan seperti ini nih, positive people. Dulu tukang sedot WC kipas-kipas duit, sekarang hidup makin susah gitu kan ya. Para penyedia jasa sedot WC saat ini tengah mengeluh sepinya orderan dan ditinggal pelanggan gitu ya. Pantauan CNBC Indonesia pada Selasa 7 Oktober 2025 di kawasan Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, beberapa truk sedot WC tengah menepi di pinggir jalan dan di depan SPBU gitu ya. Mereka menunggu pesanan sedot WC dari pelanggan rumah tangga dan perusahaan gitu ya. Selamat salah satu penyedia sedot WC yang ikut menepi di Jalan DI Panjaitan mengatakan sudah 5 hari tidak ada pesanan. Padahal dulu bisa menerima 2-3 orderan dengan harga 600.000 per orderan gitu ya. Sementara seorang penyedia jasa sedot WC lainnya menyebut tantangan jasa sedot WC adalah jauhnya lokasi pembuangan dengan titik terdekat saat ini hanya di kawasan Pulau Gebang, Bekasi. Yang itu tadi ya, ada keluhan terus katanya ini sepi. Sebenarnya kenapa ya sepi ya? Kan kalau kita berpikir secara logika gitu kan orang tiap hari buang air besar gitu ya. Kenapa bisa sesepi ini gitu kan? Apalagi di rumah kan ada banyak orang, misalnya keluarga ada beberapa orang gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih pandangan netizen sebenarnya seperti apa terkait hal tersebut, positive people. Kita langsung aja bacain komentar netizen. Sepi karena ada pada kapok pakai jasa orangnya lagi, pengalaman 2 kali dikerjai tukang sedot WC, baru sebentar sudah penuh, pas sudah ketemu yang cocok disedot habis dan dijadikan langganan gitu ya. Orang udah pada kagak berak apa gimana gitu ya. Inilah dampak intermittent fasting kawan. Ini kayak puasa gitu. Rezekiku waduh. Perumahan baru sekarang udah pakai bioseptik, nggak perlu disedot-sedot lagi gitu ya. Kapok pakai banget, di awal di info 300k udah datang terus alasan ini itulah sampai harus keluar 1,5 juta. Itu pun udah nego karena kalau nggak diteruskan harus tetap bayar 500k lah apalah gitu, dan nggak gitu baru 2 bulan dipakai penuh lagi gitu ya. Makan aja susah gimana mau berak. Waduh. Banyak jasa ini kalau datang ke rumah sedot seadanya dulu, terus saranin pakai alat dorong, nambahnya bisa sampai 1,5 jutaan gitu ya. Pakai 1, 2, 3. Pakai 4 aja alias bakteri pengurai, harga cuma 20.000, bisa berkali-kali pakai hingga 1 tahun. WC tidak penuh dan kotoran di septic tank jadi hancur kayak lumpur gitu ya. Coba tabung limbahnya dibuat transparan, bisa biar customer tahu, karena selama ini sedot WC banyak yang nakal gitu ya. Orang-orang pada beraknya di mall sekarang gitu ya. Penyebab sepi karena kalian nggak amanah gitu ya. Jangan banyak BAB, zaman lagi susah, jangan dibuang-buang. Waduh gitu. Pernah pakai jasa sedot WC, dari katanya cuma berapa ratus ribu akhirnya nambah sampai jadi 2 juta dan ternyata nggak ada perubahan, kapok gitu ya. Mending mangkal di depan rumah pejabat aja pak gitu ya. Baru kemarin kejadian katanya 400.000 k, pas dikerjain bilang ada masalah ini itu, minta bayaran 2,8 juta, tawar jadi 2 juta gitu ya. Promonya bilang sekali sedot 800.000, ternyata ada biaya bongkar pasang dan volume dihitung, kena jebakan gitu ya. Pentingnya kerja jujur gitu ya. Karena ekonomi sulit, orang menghemat makan kemudian berimbas jadi jarang berak. Di rumahku udah hampir 20 tahun belum pernah sedot WC gitu ya. Ekonomi lagi sulit, masyarakat banyak yang menghemat kotoran gitu ya. Beralih bisnis jadi semprot tinja ke gedung DPR aja gitu ya. Aduh. Lagi tren numpang berak ke tetangga gitu kan ya. Nah itu tadi ya. Nih ada komentar lagi. Terakhir pakai jasa WC dihitungin per liter, padahal cuma 1,5 tangke, harusnya bayar 1,8. Yang dimana-mana range harga per tangke 500 sampai 650, terus ditawarin untuk sedot yang pembawaan rumah tangga juga. Karena udah penuh saya tolak karena shock, 1,5 tangke aja segitu. Akhirnya saya order lain vendor, habisnya 750, jadi total 2.550.000. Apa masalah WC? Menyala dompetku gitu ya.
Orang-orang seminggu sekali ya sekarang BAB-nya. Ya itu tadi ya positive people, komentar-komentar netizen. Nah kalau kita baca-baca komentar netizen gitu ya, pandangan netizen gitu kan ya, banyak yang ngerasa terjebak gitu ya, di jebakan Batman saat menggunakan jasa sedot WC, karena marak jasa sedot WC ini nakal gitu ya, yang nakal dimana bilangnya harga segini terus ada alasan naik dan akhirnya jadi boncos. Nah itu makanya membuat masyarakat ini waspada, hati-hati gitu kan. Tapi tadi ada yang bilang kalau yang ketemu yang amanah pastinya dijadikan langganan gitu ya, positive people. Jadi kalau amanah pasti orang senang, pasti akan berlangganan kembali. Tapi kalau tadi kayak berasa dijebak, ya namanya ini ya, orang itu pasti dari mulut ke mulut. Kalau bagus pasti akan direkomendasikan, gue kemarin ketemu sedot WC yang ini gini-gini, pasti pelanggannya makin banyak. Nah kalau menurut positive people gimana? Komentarnya terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.